Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Trifuji Lestari, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, akan memaparkan kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Baiklah, di sini saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya akan menjelaskan satu persatu. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Dulu, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya itu beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih mengerjakan soal. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa murid seharusnya sebagai objek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian, dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Ternyata pembelajaran itu seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Dulu, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas hanyalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri, untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mengisyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Dulu, saya berpikir bahwa dalam pembelajaran di kelas hanya fokus pada penyelesaian kurikulum saja. Ternyata setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Selanjutnya, dulu saya berpikir bahwa dalam penilaian itu lebih berfokus pada penilaian pengetahuan saja. Setelah mempelajari modul 1.1, saya jadi sadar bahwa dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid dan untuk umpan balik. Khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, juga wajib menumbuhkan budi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi pemikiran saya sebelum dan setelah mempelajari modul 1.1.
Selanjutnya, ini adalah kegiatan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di sini, saya terlihat mengajar secara klasikal dengan model ceramah, dan anak-anak hanya duduk diam dan mendengarkan saja. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapannya segera akan saya lakukan di kelas saya, antara lain sebagai berikut. Saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama yang saya terapkan adalah membuat kesepakatan kelas tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan kelas bersama mereka. Yang kedua, saya akan mendesain kelas menjadi lingkungan kaya teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Misalnya dengan mengubah tata letak kursi, tata letak lemari, kemudian saya akan membuat pojok baca dan mendesain kelas sedemikian rupa agar anak-anak betah dan nyaman di kelas. Selain itu, kalau mereka bosan dalam belajar di kelas, saya biasanya sering mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas agar mereka tidak boring dalam menerima pelajaran seperti yang saya lakukan di gambar ini. Dan tidak kalah pentingnya, saya harus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 6C, yaitu karakter, citizenship atau kewarganegaraan, critical thinking, berpikir kritis, creativity atau kreatif, dan collaboration, kolaborasi, serta communication atau komunikasi. Sehingga pembelajaran saya yang saya terapkan di kelas sesuai dengan kondisi saat ini atau sesuai dengan kodrat zaman. Selain itu, saya juga akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang paling penting tidak lagi menuntut hak akan tetapi harus menuntut anak menuju tujuan hidup mereka. Dan biasanya kami dalam pembelajaran itu agar pembelajaran selalu menyenangkan, kami biasanya bermain game seperti video yang saya tampilkan ini. Selain itu, sebagai wujud dari tujuan pendidikan, yang pertama yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya selaku guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti yang baik. Ini bisa juga menjadi tantangan bagi saya pribadi, bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan teladan yang baik, seperti guru itu sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulado, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Dari depan saya memberikan toladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madya Mangun Karso, di tengah saya bisa menjadi teman yang bisa memberikan semangat, serta Tut Uri Handayani yaitu dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antara materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.